Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Metode Harga Pokok Produk Proses. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Nadia Eka Putri Rahmadani, Gisela Amalia, Yanita Kabeaken, dan saya sendiri Sufi Mari Pasaribu. Selanjutnya, ada pengertian metode harga pokok produk proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal atau bukan secara pesanan. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya ada karakter metode harga pokok produk proses, yaitu 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya pemerintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, pabrik semen, pabrik tahu, dan pabrik tempe. Selanjutnya, perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Penggolongan biaya produksi. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi yang harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan biaya sesungguhnya yang terjadi. Biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, pembedaan biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk, atau seperti perusahaan semen, pupuk, bumbu masak. Karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Unsur biaya yang dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik dalam metode harga pokok pesanan. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada manfaat informasi harga pokok produk, yaitu menentukan harga jual, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi atau periode, menentukan harga pokok persediaan produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya ada metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Variasi contoh penggunaan metode harga pokok proses yang diuraikan dalam bab ini mencakup 1. Metode harga pokok yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. 2. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 3. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga produksi persatuan, dengan anggapan produk hilang pada awal proses, produk hilang pada akhir proses. Selanjutnya, metode harga pokok proses, produk diolah melalui satuan departemen produksi. Ini ialah contoh 1. PT Risa Rimendi mengelola produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2021 disajikan dalam gambar. Biaya bahan baku terdapat Rp5.000.000, biaya bahan penolong Rp7.500.000, biaya tenaga kerja Rp11.250.000, biaya overhead pabrik Rp16.125.000, total biaya produksi Rp39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah total produk jadi 2.000 kilo. Produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku yaitu 10%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 30%. Dengan jumlah produk yang dihasilkan 500 kilo. Dan bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 30%. Dengan jumlah produk yang dihasilkan 500 kilo. Dan data produksi PT Risa Rimendi bulan Januari 2021 yaitu masuk ke dalam proses 2.000 kg dan produk jadi 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 gram. Selanjutnya adalah contoh jurnal. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu persediaan produk jadi Rp35 juta masuk ke dalam debit, barang dalam proses biaya bahan baku
Rp4.000.000, barang dalam proses biaya bahan penolong Rp6.000.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Rp10.000.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp15.000.000 masuk ke dalam kredit. Jurnal mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2021, yaitu persediaan produk dalam proses Rp4.875.000 di debit, barang dalam proses biaya bahan baku Rp1.000.000, biaya dalam proses biaya penolong Rp1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Rp1.250.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp1.125.000. Selanjutnya, metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut, maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari 1. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. 2. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen. Selanjutnya adalah contoh 2. PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2021 disajikan dalam gambar berikut. Data produksi bulan Januari 2021. Produk yang dimasukkan dalam proses di Departemen A yaitu 35.000 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000 kilo. Produk yang selesai ditransfer ke gudang di Departemen B 24.000 kilo. Produk dalam proses akhir bulan di Departemen A 5.000 kilo. Departemen B 6.000 kilo. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2021. Biaya bahan baku terdapat pada Departemen A Rp70.000. Biaya tenaga kerja di Departemen A Rp155.000. Departemen B Rp270.000. Biaya overhead pabrik Departemen A Rp248.000. Departemen B Rp405.000. Tingkat penyelesaian produk dalam produk proses akhir. Biaya bahan baku Departemen A 100%. Biaya konversi Departemen A 20%. Departemen B 50%. Perhitungan harga pokok produksi persatuan Departemen A. Pada unsur biaya produksi terdapat bahan baku. Total biaya produksi Rp70.000, unit ekuivalensi Rp35.000, biaya produksi per kilo Rp2. Tenaga kerja, total biaya produksi Rp155.000, unit ekuivalensi Rp31.000, biaya produksi per kilo Rp5. Overhead pabrik, total biaya Rp248.000, unit ekuivalensi Rp31.000, biaya produksi per kilo Rp8. Total biaya produksi Rp173.000, total biaya produksi per kilo Rp15. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen A. Harga pokok produk jadi Rp30.000 dikali Rp15.000 sama dengan Rp450.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses biaya bahan baku 100% dikali Rp5.000 dikali Rp2 sama dengan Rp10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali Rp5.000 dikali Rp5 sama dengan Rp5.000. Biaya overhead pabrik 20% dikali Rp5.000 dikali Rp8 sama dengan Rp8.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses yaitu Rp23.000. Jumlah biaya produksi Departemen A pada bulan Januari 2021 Rp473.000. Selanjutnya yaitu contoh jurnal. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku barang dalam proses. Biaya bahan baku Departemen A yaitu Rp70.000. Persediaan bahan baku Rp70.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja yaitu barang dalam proses. Biaya tenaga kerja Departemen A Rp155.000.
gaji dan upah Rp155.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik Departemen A, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A yaitu Rp248.000. Berbagai rekening yang dikredit Rp248.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B Rp450.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A Rp60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A Rp150.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A Rp240.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 2021. Persediaan produk dalam proses Departemen A Rp23.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A Rp10.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A yaitu Rp5.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A Rp8.000. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi persatuan Departemen B. Unsur biaya produksi terdapat tenaga kerja dengan total biaya Rp270.000 dengan unit ekuivalensi Rp27.000 dengan biaya produksi per kilo Rp10. Unsur biaya produksi overhead pabrik dengan total biaya Rp405, unit ekuivalensi Rp27.000 dengan biaya produksi per kilo Rp15. Dengan total biaya Rp675.000 dan dengan total biaya produksi per kilo Rp25.000. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen B. Harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang yaitu harga pokok dari Departemen A Rp24.000 dikali Rp15. Hasil yang ditambahkan oleh Departemen B Rp24.000 dikali Rp25 sama dengan Rp600. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang Rp24.000 dikali dengan Rp40.000, hasilnya Rp960.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, harga pokok dari Departemen A Rp6.000 dikali dengan Rp15 sama hasilnya Rp90.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Biaya tenaga kerja 50% dikali dengan Rp6.000 kali Rp10, hasilnya Rp30.000. Selanjutnya biaya overhead pabrik 50% dikali dengan Rp6.000 kali Rp15 sama dengan Rp45.000. Dengan total Rp75.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B yaitu Rp165.000. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari 2021 yaitu Rp1.125.000. Selanjutnya yaitu contoh jurnal untuk pencatatan biaya produksi Departemen B. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B yaitu Rp450.000 dan barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A Rp60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A Rp150.000, biaya dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A Rp240.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B Rp270.000, gaji dan upah Rp270.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik Departemen B. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B Rp405.000, biaya rekening yang dikredit Rp405.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang yaitu ada persediaan produk jadi Rp960.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B Rp360.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B Rp240.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B Rp360.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 2021 yaitu ada persediaan produk dalam proses Departemen B Rp165.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B Rp90.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B Rp30.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B Rp45.000.
Selanjutnya adalah pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Contohnya, PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2021 disajikan pada gambar berikut. Data produksi bulan Januari, produk yang dimasukkan dalam proses Departemen A itu adalah 1000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B itu di Departemen A ada 700 kg. Produk selesai yang ditransfer ke gudang pada Departemen B 400 kg. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%, biaya bahan penolong 60%, biaya konversi 50%. Pada Departemen A terdapat 200 kg, pada Departemen B terdapat 100 kg. Selanjutnya, produk yang hilang pada akhir proses, pada Departemen A terdapat 100 kg, pada Departemen B terdapat 200 kg. Selanjutnya, biaya produksi bulan Januari 2021. Biaya bahan baku pada Departemen A Rp22.500, biaya bahan penolong pada Departemen A Rp26.100, pada Departemen B Rp16.100. Biaya tenaga kerja pada Departemen A Rp35.100, pada Departemen B terdapat Rp22.500. Biaya overhead pabrik pada Departemen A terdapat Rp45.800, pada Departemen B terdapat Rp24.750. Selanjutnya biaya produksi per unit Departemen A pada bulan Januari 2021. Terdapat jenis biaya. Jenis biaya pertama, biaya bahan penolong, yaitu 700 kilo ditambah dengan 100% dikali dengan 200 kilo sama dengan 900 kilo. Biaya produksi Departemen A 26.100. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A 29. Biaya tenaga kerja 700 tambah dengan 40% dikali dengan 200 kilo sama dengan 780 kilo. Biaya produksi Departemen A 35.100. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A 45. Biaya overhead pabrik 700 ditambah dengan 40% dikali dengan 200 kilo, hasilnya 780 kilo. Biaya produksi Departemen A 46.800. Biaya per kilo produk yang dihasilkan Departemen A 60. Total biaya produksi Departemen A Rp130.500. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A totalnya Rp159. Perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2021. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B hasilnya Rp111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan 200 kilo. Jumlah biaya produksi Departemen A totalnya Rp130.500. Produk yang hilang pada awal proses di Departemen setelah Departemen pertama. Perhitungan penyesuaian harga pokok per unit dari Departemen A. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A jumlahnya 159. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen B, Departemen A 222.60. Penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A sebesar Rp63.60. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi per unit Departemen B bulan Januari 2021. Jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B sebesar Rp63.350. Biaya per kilo yang ditambahkan Departemen B sebesar Rp140.040. Perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2021. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang 400 kilo sebesar Rp362.060. Jumlah kumulatif dalam Departemen B sebesar Rp174.650. Selanjutnya, pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi per tahun. Contoh, PT Eliona memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2021 disajikan dalam gambar berikut. Data produksi bulan Januari 2021, Departemen A sebesar 1000 kilo, produk selesai ditransfer ke Departemen B 700 kilo, produk selesai ditransfer ke gudang Departemen B 400 kilo, biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%, Departemen A 200 kilo, Departemen B 200 kilo, biaya bahan penolong 60%.
Selanjutnya, biaya produksi bulan Januari 2021. Biaya bahan baku Departemen A sebesar 22.500. Biaya bahan penolong Departemen A 26.100. Departemen B 16.100. Biaya tenaga kerja 35.100. Departemen B 22.500. Biaya overhead pabrik Departemen A 45.800. Departemen B 24.750 rupiah. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen A bulan Januari 2021. Biaya produksi Departemen A sebesar Rp130.500. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A sebesar Rp141.067. Perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2021. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700 dikali Rp141.67. Total Rp99.169. Penyesuaian harga pokok produksi selesai karena adanya produk yang hilang pada akhir proses 100 dikali Rp141.67, total Rp14.000. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B setelah disesuaikan 700 dikali Rp161.91, total Rp113.334.40. Maka jumlah biaya produksi Departemen A sebesar Rp130.500. Pada slide selanjutnya, produk yang hilang pada akhir proses di Departemen Produksi setelah Departemen Produksi pertama. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen B bulan Januari 2021. Jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B sebesar Rp63.350. Biaya per kilo yang ditambahkan di Departemen B sebesar Rp97.9. Perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2021. Perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2021. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 400 dikali Rp161.91, total Rp64.764. Biaya yang ditambahkan Departemen B 400 dikali Rp97.9, total Rp38.836. Harga pokok produk yang hilang pada akhir proses sebesar Rp51.800. Harga pokok produk yang selesai ditransfer ke Departemen B setelah disesuaikan sebesar Rp155.400. Maka jumlah biaya produk yang di Departemen B sebesar Rp176.689.40. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.